Testarossa aura farming banget sih di episode kali ini karena memang kelihatan banget kalau dia tuh bener-bener pintar, bener-bener berbakat gitu apalagi dalam urusan militeri segala macam. Ini Diablo sama G Crimson bestie banget nih kelihatannya dia. Kelihatan kayak bener-bener udah akrab ya sama-sama primordial sih. Si bajingan Granbel satu itu mau ngefitnah Leon biar berantem sama Rimuru, tapi akhirnya Rimuru sama Leon jadi kerjasama bareng gitu ya buat ngejebak dia juga. Hai semuanya, balik lagi dengan gue Mikael dan kali ini gue akan ngebahas sesuai judul lagi yaitu Tensura Season 4 episode 18 ya. Akhirnya ya, setelah lumayan ya semingguan doang sih, cuman entah kenapa dari kemarin tuh banyak banget gue liburnya karena banyak masalah ya di rumah dan juga ya habis libur panjang kan pas 17-an jadi ya udah. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya aja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Pertama-tama kita mulai 5 bagian ya kurang lebih ya. Jadi kita mulai dari G Crimson dengan Diablo yang ngobrol macam-macam lah terkait Diablo yang baru evolusi sekarang gitu kan, karena memang dia malas-malasan kan sebelum malam nggak mau inkarnasi, nggak mau evolusi, akhirnya turun ke bumi evolusi sekarang itu kan dapat nama juga. Dan di sini ya si Diablo tuh malah ngeglazing Rimuru gila-gilaan gitu, kayak wah udah bener-bener di tahap yang kayak udah berlebihan sih si G Crimson sampai ngetutup mulutnya si Diablo karena bakal lama kah ini gitu. Tapi ya begitu tujuannya si G juga untuk ikut campur dalam urusannya Granbel dan peperangan ini ya karena dia gabut aja sih, pengen ngisengin manusia, dan dia mancing juga Rimuru karena Rimuru mau kerja sama manusia, mau nggak mau dia mesti turun tangan kan. Dan ya Diablo kelihatan percaya banget sama Rimuru, jadi kata dia ya udah nggak masalah gitu. Nah kita masuk ke poin yang kedua yaitu rapat para dewan yang kacau karena negara-negara barat tuh, pokoknya koalisinya Rimuru tuh di negara-negara baru tuh pada diserangin ya sama bawahannya iblisnya si G Crimson ya, emang bajingan nih orang bener. Rimuru dia paling bajingan gitu, yang menyerang manusia tuh kan gabut gitu loh kan, beneran gak ada kerjaan lain gitu. Yang kedua adalah rapat para dewan yang benar-benar kacau banget, apalagi karena negara-negara barat kan rata-ratanya koalisinya Rimuru tuh pada diserang sama iblis G ya, yang memang manfaat kesempatan ini buat yang ngisi kegabutan aja gitu, memang gak ada kerjaan banget tuh model gimana ya kalau nggak bikin ribut. Dan tentu aja ya di sini pada panik lah para anggota dewan yang di rapat itu, dan singkatnya ya di sini Johan alias bagian dari koalisinya Granbel mau mengontak ya teman-temannya alias pasukannya dia itu untuk menghancurkan barier yang pada akhirnya memang hancur, tapi diputus sama si Testarossa karena Testarossa sebagai perwakilan militer datang ke rapat itu mewakili Rimuru. Dan ya tentu aja dong Testarossa di sini nanya-nanya kau mau ngapain gitu kan, kau mau ngapain gimana gitu. Dan tentu aja Testarossa juga udah ngirim bawahannya dia ya untuk ngehalangin pasukan-pasukan iblis itu dan G gitu ya, yang memang udah langsung kerja lah mereka, bahkan ditampilin sama bawahannya Mos gitu kan gimana nih bawahan-bawahannya si Testarossa itu beraksi gitu buat menghentikan rencana penghancuran barier ini, walaupun barier ujung-ujungnya memang hancur. Dan pasukan Ver ya alias pasukan penyembah Dewi Hijau itu beraksi masuk ke situ nyandra semuanya termasuk Testarossa. Dan apa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah ngesameng Misery atau Ver Dewi mereka di tengah-tengah rapat itu. It's a good idea ngesameng Primordial di tengah-tengah rapat itu dan ngekos satu nyawa doang, ternyata ya si cewek itu kasihan sih, karena kalau kita tahu setelahnya dia bakal pergi dari tempat itu tanpa bertarung sama sekali. Dan ya ini pertemuan Primordial Hijau Misery dengan Primordial Putih Blanc alias Testarossa, yang dimana pertemuan mereka hampir menjadi pertarungan, tapi karena Misery menganggap laporan dia ke G Crimson karena dia salah satu bawahan G Crimson selain Ray, gue udah sebutin di video sebelumnya, makanya dia memilih pergi buat laporan aja gitu. Dan kasihan ya para bawahannya alias para pasukan Vertin yang udah ngesamen capek-capek, tapi kok Dewi gue pergi nggak tahu, intinya kau bukan prioritas gitu. Dan pada akhirnya ya rencana Johan berantakan dong. Testarossa di sini dengan kalem, dengan anggunnya ya menyelesaikan masalah ini tanpa bertanggung sama sekali gitu, yang dimana ini juga ngebuat para dewan juga kagum gitu kan, apalagi kepintaran dia terkait pembahasan masalah hukum dan segala macam yang bikin Johan tuh ketar-ketir, tapi bikin anggota dewan itu impresif gitu, bahkan sampai nyindir si Johan kalau misalnya berkat dia berhasil memenangkan hati para anggota dewan, berkat Johan ya. Dan Testarossa mengembangkan dirinya gitu sebagai orang yang diminta oleh Rimuru untuk menyelamatkan umat manusia alias menyelamatkan para anggota dewan itu, dan ngeglazing lah kalau nggak ada satupun ancaman yang bisa menghalau atau menghalangi Tempest. Gila.
Testarossa sebenarnya tipe yang anggun, kejam, juga lumayan ya, karena si bawahnya Moss yang ketika menghentikan serangan salah satu pasukan Vect itu sempat negurkan karena jangan sampai dibunuh, tapi ya udah gitu langsung dihantam lah, telinganya diambil sampai berdarah gitu. Kejam banget ya, karena kasihan juga si Moss ya, karena ya Testarossa ya tidak mau diperintah oleh siapapun kecuali Rimuru gitu. Setinggi itu pride-nya dia dan sekejam itu dia bahkan sama bawahannya sendiri gitu, dia nggak mau diatur-atur. Dan pada faktanya orang yang bisa ngatur dia, ada sosok yang bisa ngatur dia adalah ya Rimuru itu sendiri. Dan ya tentu aja habis itu nggak lama Mizerin mau infoin masalah Testarossa yang ternyata udah diinkarnasi juga. Akhirnya sampailah ke Guy Crimson, dan Guy Crimson juga terkaget-kaget hingga akhirnya dia belum reveal kalau Violet and John juga udah ada di bawahnya Rimuru. Kaget dong jelas Guy Crimson, ya gue juga kaget sebenarnya pas awal-awal mereka tiga-tiga diperkenalkan gitu ya dulu ya, pas gue masih baca spoiler belum tahu kalau misalnya bakal adaptasinya itu bakal ada. Ya lumayan kaget 3 promo dia sekaligus dinamain sama Rimuru sekuat apa emang sebenarnya? Apakah beneran kuat? Kalau misalnya dari sport scaling nggak sekuat itu, tapi mungkin dari energi sihirnya mungkin memang sekuat sebanyak itu, cuman ya Rimuru belum bisa memanfaatin dengan baik. Who knows, gue nggak tahu, gue sotoy aja. Tapi intinya juga ini ngebuat Guy Crimson tertarik buat datang ke Tempest buat nanya Rimuru sebenarnya apa sih masalahnya. Walaupun dia tahu kalau misalnya yang undang si John, Violet sama Blanc ya, alias Ultima Carrera sama Testarossa itu ya Diablo sendiri, jadi ini salahnya Diablo technically, tapi kan yang ngasih nama dan ngasih segala macam ya Rimuru langsung gitu. Dan ya kita masuk ke main plot dari episode kali ini ya, episode 18 kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah kedatangan Leon di katedral. Yang dimana Granbell bikin fitnah kalau dia kerja sama terkait sama anak-anak di dunia lain, pokoknya terkait summoning lah, terkait apa sih barang jualan lah, barang dagangan itu, yang dimana si Leon ternyata mencari bawahan yang bisa digabung sama elemental seperti Shizu Izawa. Ketrigger dong Rimuru, walaupun memang sudah diperingati sama Raphael kalau misal ini kemungkinan besar adalah jebakan, dan memang jebakan gitu karena mereka pengen adu domba Leon dan si Rimuru. Ya Rimuru berkali-kali nahan emosi gitu kan, akhirnya menanyakan langsung ke Leon, yang dimana Leon ujung-ujungnya juga mengiyakan juga ini agak gimana gitu. Tapi pada akhirnya ya pukulan bogem lah, satu bogem dari Rimuru tuh yang membuat dia tuh kayak seolah-olah membalas semua penderitaannya Shizu. Walaupun dia tahu kalau misalnya perlakuan Leon itu tanda kutip mungkin mencoba menyelamatkan Shizu, tapi ya kita nggak tahu karena memang tujuan Leon dari awal kan nyari Chloe kan dengan sama anak-anak itu. Sekaligus nyari bawahan terkuat, mungkin bisa jadi yang dibilang Granbell benar, tapi entah memang sekejam itu atau enggak, kita nggak ada yang tahu gitu. Basically, apa yang diomongin Granbell itu bisa dibilang ya sebenarnya cuma fitnah aja gitu, karena kebenarannya masih nggak diketahui gitu, dan memang tujuannya mengadu domba biar mengulur waktu lebih panjang agar si Yuki bisa mengamankan harta karunnya Luminas, yaitu tubuh pahlawan itu. Yang di akhir episode diperlihatkan berhasil diambil. Yang gue pertanyakan, Luminas kok awareness-nya sangat sedikit ya ketika ngelawan Maria ya, kok bisa nggak nyadar kalau misalnya ada musuh yang menyusup satu lagi buat ngambil harta karunnya, padahal dia pengen banget melindungi hal itu. Dan ya setelah satu bogeman itu ya udah akhirnya mereka kerjasama secara tidak langsung, jadi ini main feeling aja gitu, pokoknya gue begini lu begini gitu, kerjasama langsung pura-pura bertarung untuk menjebak Granbell seolah-olah rencana dia itu berhasil gitu. Dan ya si Leon juga lumayan terkagum karena Rimuru mau mempercayai dia, dan pada akhirnya ya basically pertarungan ini sebenarnya bukan pertarungan rivalitas dan segala macam, tapi pertarungan memang yang bisa dibilang diintervensi alias dibuat-buat buat menjebak Granbell seolah-olah rencana dia itu berhasil, walaupun Rimuru juga mempertanyakan tujuan sebenarnya apa. Ya kalau kita ya penonton sudah pada tahu kan dari awal kan kalau tujuan sebenarnya adalah mengamankan harta karun Luminas yang bakal dipakai nanti buat ngancurin segalanya gitu, yang basically tubuh pahlawan itu. Rimuru jelas nggak tahu ini karena dia nggak tahu sama sekali tentang masalah pahlawan yang masa lalu atau apa. Mungkin dia taunya ya pahlawan yang menjaga Veldora doang, tapi dia nggak tahu kalau misalnya tubuhnya tuh ada di situ, karena Luminas dari awal nggak pernah ngasih tahu kebenarannya. Karena dia memang bahkan sampai pas di bar itu ketika dia ngasih tahu kalau misalnya dia tahu tujuan Granbell, kemungkinan dia nggak ngasih tahu Rimuru sama sekali karena memang dia pengen menjaga itu rahasia. Kenapa? Gua nggak tahu. Walaupun sedikit-sedikit gue paham artinya apa. Dan ya episode kali ini pacing-nya lumayan nyantai dan lebih enak dibanding episode sebelumnya. Gue juga bahasa juga lebih luasa dan kelihatannya videonya bakal lebih pendek juga. Dan ya di sini banyaklah momen-momen yang oke banget, walaupun fight scene-nya Leon sama Rimuru clash pedangnya sih lumayan ya, bagus ya. Tapi ya cuma itu doang karena di sini lebih fokus ke percakapan antar karakter dan juga development antar karakter, yang dimana Testarossa di sini awal farming
Dan ya, intinya apa, dadu udah diputar dan sudah dimulai lah pertempuran ini. Tinggal kita tunggu aja Granbell nanti lanjutannya bagaimana. Apakah dia beneran bakal, kalau dilihat sih dia memang bakal ngelawan Hinata ya, dan Rimuru sama Leon gue nggak tahu lanjutannya bakal gimana, apa yang bakal mereka rencanakan selanjutnya, dia bisa menipu Granbell. Dan juga kita tinggal tunggu aja Yuki pergerakannya apa setelah mengamankan harta karun itu, apa yang bakal dia lakuin gitu, apakah benar-benar langsung pakai buat nyerang atau bagaimana gitu. Piras gue sih bakal dikendalikan si tubuh pahlawan itu, entah bagaimanapun caranya. Dan tentu aja ini juga membuat gue bertanya-tanya apakah Granbell bisa selamat, karena memang di sini kan para karakter-karakter kuat-kuatnya tuh literally secara nggak langsung kerjasama gitu. Dan kalau misalnya mereka tiba-tiba ngeroyok Granbell ya gampang aja gitu kan, cuman kan memang harus dibongkar dulu rencananya. Jadi ya, overall buat gue episode kali ini enak banget dinikmatin dibanding episode sebelumnya, karena pacingnya lebih nyantai. Dan episode selanjutnya seharusnya nggak perlu dipertanyakan lagi, fight scene bakal dimulai gila-gilaan, dan kita bakal melihat kelanjutannya bagaimana antara Rimuru dan Leon yang nantinya bakal nyambung juga sama Granbell. Dan kalau gue lihat di preview, entah kenapa si Chloe ada di tengah-tengah pertarungan itu. Gue nggak tahu bakal apa yang dia lakuin, gue nggak tahu kenapa dia ada di situ. Tapi ya kita tinggal tunggu aja ke depannya bagaimana. Dan ya, episode kali ini bikin gue lumayan senang dan nyantai banget lah. Gampang banget dibahas dibanding episode sebelumnya. Jadi biar nggak kepanjangan, sekian dari gue, terima kasih ya untuk episode kali ini. Oke lah ya, percakapan Diablo sama G Crimson yang kayak bestie banget tuh luar biasa lah ya. Testarossa juga, di sini anggunnya tuh beraura banget gitu ya. Walaupun gue lumayan ngeri sih kalau dia bertarung nanti bagaimana ya. Dan voice actor sih luar biasa. Jadi gue dengar voice actor Testarossa ternyata voice actor Rudeus ya. Oh, surprisingly ya. Gue awalnya nggak ngeh, tapi karena di-mention gue dengerin lagi ulang-ulang, ya memang dia sih. Jadi sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan Tensura selanjutnya, karena mungkin selanjutnya bakal fight scene dan bakal banyak hal menarik yang pengen gue bahas. Jadi sampai jumpa di lain waktu, bye-bye.